dilaporkan pesanan yang beda. Kalau proses itu setiap departemen yang beda. Iya, setiap departemen itu masih barang dalam proses. Tapi kan gini loh Mas, alurnya itu kan departemen A awal itu kan pakai bahan baku langsung ya kan. Nah, di departemen A ini kan diproses. Jadi barang jadinya departemen A. Nah, tapi barang jadinya departemen A ini tetap masih dalam proses. Masih barang dalam proses untuk barang jadi akhir ya toh. Terus pindah ke departemen B. Nah, barang jadinya departemen A ini jadi bahan bakunya departemen B. Di sini itu diproses jadi barang jadinya departemen B. Nah, barang jadinya departemen B itu jadi bahan bakunya departemen C. Diproses lagi baru jadi terakhir barang jadi. Tapi semua ini kita bilangnya tetap barang dalam proses. Karena apa? Karena belum jadi produk akhir, belum jadi produk jadi yang benar-benar siap dijual. Makanya kita masuk semua, kita bilang semuanya tetap barang dalam proses. Paham Mas? Selama itu belum benar-benar jadi barang untuk dijual, itu kita menyebutnya barang dalam proses. Perhitungan biayanya bagaimana? Ya nanti ngitungnya per departemen. Jadi kan kalau kita tadi ngitung biaya itu kan ngitung biayanya per pesanan. Kalau ini kita ngitung biayanya per departemen. Nanti kita bahas. Ngitung biaya per departemen. Oke. Nah, ini perbedaan lagi saat biaya produk dijumlah itu pada saat pesanan selesai itu kalau biaya pesanan, tapi kalau biaya proses itu pada saat akhir periode akuntansi. Jadi tergantung dalam satu periode itu sudah jadi berapa, itu beda-beda. Jadi kan selesai gitu, biaya produknya itu dijumlah ketika satu periode, tapi kalau pesanan ketika pesanan selesai, itu bedanya. Terus perhitungan biaya produksi per unit barang. Jadi kan kita kan biasanya ketika kita memproduksi barang kan nggak mungkin satu-satu kan langsung dalam jumlah banyak. Nah, itu kita tetap harus menghitung biaya produksi per unitnya berapa. Nah, kalau untuk biaya pesanan itu membagi total biaya produksi setiap pesanan dalam jumlah unit yang dihasilkan. Tapi kalau dalam proses itu membagi biaya total produksi per periode dengan jumlah unit yang dihasilkan dalam periode yang sama. Jadi kalau proses itu kita ngomongnya per periode. Dalam satu periode itu pada berapa biaya total produksi yang dikeluarkan dibagi berapa biaya barang yang dihasilkan pada periode tersebut. Tapi kalau kita bicara tentang pesanan, ya berarti kita bicara per pesanan. Itu bedanya. Pokoknya kalau proses kita bicaranya per periode, tapi kalau pesanan kita bicaranya per pesanan. Di situ bedanya. Karena kan kalau dalam sistem akuntansi biaya proses ini kita menghasilkan barangnya terus menerus, jadi nggak stop sama sekali. Kita terus menghasilkan barang, mau ada pesanan kayak mau nggak ada pesanan kita tetap menghasilkan barang. Tapi kalau yang pesanan kita bekerja cuman ketika ada pesanan dari pelanggan, itu bedanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Oh, nggak ada. Buka itu halaman 11.8 sampai 11.10. Kita bicara tentang arus biaya proses. Ini contohnya itu ya,
di halaman titik 11.7 itu kan ada ini ada 3 departemen. Jadi bila biaya produksi bulan September 2.550.000 dan jumlah produk yang dihasilkan 10.000 unit, maka harga pokoknya segitu. Nah, itu ada 3 departemen. Ini untuk untuk perusahaan pemintalan kayaknya. Jadi ada departemen pemintalan, departemen penenunan, sama departemen penyelesaian atau finishing. Jadi di sini tuh sekarang gimana alurnya kita bisa lihat di halaman 11.8. Nah, pertama kan tetap ada bahan langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead kan. Tetap kayak tadi, kalau bahan langsung itu langsung masuk ke barang dalam prosesnya departemen tenun. Karena awal kan ada departemen tenun. Nah, jadi 3 komponen biaya ini masuk ke tenun. Terus habis itu tenaga kerja langsung juga barang dalam proses tenun. Habis itu yang tak langsung masuk ke overhead. Nah, overhead ini sudah ketemu semua overheadnya, masuk ke barang dalam proses di departemen tenun. Nah, biaya-biaya yang ada ini masuk ke barang dalam prosesnya departemen penyelesaian. Nah, di departemen penyelesaian tadi ini kan ada biaya yang ditransfer masuk. Nah, di departemen penyelesaian ini nggak ada lagi namanya bahan baku langsung. Karena apa ya? Karena itu tadi kan kayak yang saya bilang tadi, barang jadinya di perusahaan di departemen A itu jadi bahan baku langsung di departemen B. Makanya di sini langsung biaya yang ditransfer masuk dari departemen tenun. Terus di situ ada juga tenaga kerja langsung sama overhead pabrik. Paham nggak? Jadi bahan langsungnya di departemen penyelesaian itu dapat dari departemen tenun. Makanya di sini biaya yang ditransfer masuk dari departemen tenun. Terus tetap ada tenaga kerja langsung sama overhead pabrik di departemen tenun. Habis itu 3 komponen biaya tadi masuk ke barang jadi. Nah, dari barang jadi ketemu harga pokok penjualan. Paham nggak alurnya? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Yang masih bingung? Jadi setiap departemen itu pasti ada tenaga kerja langsung sama overhead. Tapi kalau untuk bahannya, biasanya bahan baku langsung itu cuman muncul di departemen yang pertama. Departemen yang berikutnya ya itu langsung komponen biaya produksinya tadi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau overhead pabrik yang terjadi itu ya overhead yang terjadi di departemen masing-masing tadi. Kalau yang dibebankan itu yang langsung masuk ke selanjutnya. Itu mbak bedanya. Pokoknya kalau dibebankan itu berarti sudah mau masuk ke selanjutnya. Tapi kalau yang terjadi ya pada saat sekarang ini di masing-masing departemen itu kan pasti ada biaya overheadnya. Tapi kalau dibebankan itu berarti langsung masuk di berikutnya, langsung dibebankan. Sebenarnya sama aja kok, cuman kita kan awal kan sebelum kita kayak tadi di pesanan, sebelum kita masukkan ke barang dalam proses itu kan kita hitung dulu biayanya. Makanya tuh biaya overhead pabrik yang terjadi itu kita hitung dulu, setelah ketemu kita masukkan ke barang dalam proses. Itu pas pembebanan.
Mbak Yeni.